Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalixta Zafira dengan akhiran NIM 0014. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya mengambil topik yaitu pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam proses rekrutmen karyawan di era digital. Nah, di sini ada beberapa materi untuk presentasi saya pada hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian rekrutmen karyawan, yang kedua ada apa itu AI dalam rekrutmen, yang ketiga ada cara kerja AI di dalam rekrutmen, yang keempat ada manfaat penggunaan AI dalam rekrutmen, yang kelima ada tantangan dan kelemahan AI dalam rekrutmen, yang keenam, apa yang perlu disampaikan oleh job seeker di era AI. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa yang perlu disiapkan oleh entrepreneur atau tim HR. Selanjutnya ada yang pertama yaitu pengertian rekrutmen karyawan. Rekrutmen adalah proses penting dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencari, menarik, menyaring, dan memilih kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia di perusahaan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan seperti pemasangan lowongan kerja, seleksi CV, wawancara, dan pengambilan keputusan akhir. Dalam dunia kerja yang semakin kompetitif dan dinamis, perusahaan harus bisa mendapatkan talenta terbaik secara cepat dan efisien. Jadi, di pengertian rekrutmen sendiri itu proses ketika perusahaan mencari orang yang cocok untuk mengisi posisi kerja, mulai dari mengumumkan lowongan, menyeleksi pelamar, sampai memutuskan siapa yang diterima. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan orang terbaik agar perusahaan bisa berjalan dengan baik ke depannya. Lanjut yaitu tadi kita sudah menjelaskan apa itu pengertian rekrutmen. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu AI dalam rekrutmen. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan dalam bahasa Indonesia adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas-tugas tertentu secara otomatis. Dalam konteks rekrutmen, AI digunakan untuk membantu proses pencarian dan seleksi kandidat dengan cara yang lebih efisien dan objektif. Teknologi ini mampu menganalisis data dalam jumlah besar, menilai kecocokan kandidat berdasarkan berbagai kriteria hingga membantu dalam wawancara kerja berbasis video. Jadi, di penjelasan kali ini itu AI dalam bahasa sederhananya seperti kecerdasan buatan at- kecerdasan buatan atau teknologi yang bisa meniru cara berpikir manusia. Dalam dunia kerja, AI itu biasanya dipakai untuk membantu bagian HR atau human research dalam memilih pelamar kerja dengan cara yang lebih cepat dan otomatis. Contohnya seperti AI bisa membaca ratusan CV dalam waktu singkat. Selanjutnya ada AI bisa menilai wawancara online melalui ekspresi wajah atau suara. Selanjutnya ada AI bisa memberikan saran kandidat mana yang paling cocok. Selanjutnya ada cara kerja AI dalam rekrutmen. Nah, di sini ada beberapa cara kerja AI dalam rekrutmen. AI ini menggunakan dalam beberapa tahap, seperti yang pertama, searching kandidat.
AI dapat menelusuri dan mengumpulkan data kandidat dari berbagai platform online secara otomatis, seperti LinkedIn atau website karir. Nah, di sini maksudnya itu AI itu bisa mencari pelamar. AI bisa mencari calon pekerja lewat platform online seperti website-website karir. Terus yang kedua ada screening otomatis. AI menyaring CV berdasarkan kata kunci, pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, dan keterampilan yang sesuai. Maksudnya adalah di sini AI bisa menyaring CV, yaitu memilih CV, memilih CV yang sesuai dengan kriteria perusahaan seperti pengalaman kerja dan kemampuan. Yang ketiga yaitu ada chatbot rekrutmen, yakni digunakan untuk menjawab pertanyaan pelamar secara real time, mengatur jadwal wawancara, atau melakukan pre-screening awal. Maksudnya apa? Di sini pelamar bisa berinteraksi dengan chatbot untuk menjawab pertanyaan awal tanpa harus berbicara langsung dengan HRD-nya, HR-nya. Yang selanjutnya ada video interview AI. Beberapa platform menggunakan AI untuk menganalisis ekspresi wajah, intonasi suara, dan kata-kata yang digunakan selama wawancara. Nah, di sini maksudnya yaitu setiap perusahaan itu cara untuk wawancaranya sangat berbeda-beda. Yang saya ketahui itu ada beberapa yang wawancara secara online atau lewat Zoom. Nah, itu biasanya yang mewawancarai itu akan menilai kita yang melamar kerja itu biasanya menilai dari ekspresi wajah kita serius atau tidak. Terus ada intonasi suara. Kalau misalnya kita suaranya kayak ngantuk-ngantuk gitu, berarti dari pewawancaranya udah tahu ini cara kerjanya bagaimana. Dan kata-kata yang digunakan selama wawancara yaitu kata-kata yang sopan atau kata-kata yang baik. Selanjutnya ada yang terakhir, pengambilan keputusan, yakni AI memberikan rekomendasi kandidat terbaik berdasarkan data dan analisis objek. Di sini, AI membantu HR memilih, AI juga membantu HR memilih pelamar kerja yang baik, yang berdasarkan data. Selanjutnya ada manfaat penggunaan AI dalam rekrutmen. Nah, di sini ada beberapa manfaat penggunaan AI dalam rekrutmen. Yang pertama ada mengefisiensi waktu. Maksudnya apa? Di sini eh, jika dalam rekrutmen itu menggunakan AI, maka proses seleksi itu tidak akan memakan waktu yang sangat lama karena dibantu dengan eh, kecerdasan buatan. Selanjutnya ada skalabilitas. Nah, skalabilitas ini yaitu AI mampu menilai ratusan hingga ribuan pelamar secara simultan. Maksudnya apa? Skalabilitas ini maksudnya AI itu lebih adil karena bisa membantu menghindari penilaian subjektif atau diskriminasi. Yang ketiga yaitu ada mengurangi bias subjektif. Maksudnya adalah hemat biaya. Nah, di sini perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk proses rekrutmen. Selanjutnya yang ketiga yaitu yang keempat yaitu pengalaman menghemat biaya. Perusahaan dapat memangkas biaya. Itu sudah tadi dijelaskan, meningkatkan pengalaman kandidat, yaitu seperti pengalaman yang lebih baik.
Nah, di sini pelamar mendapatkan informasi yang cepat dan jelas selama proses seleksi. Selanjutnya ada tantangan dan kelemahan AI dalam rekrutmen. Meskipun kita menggunakan AI dan ada banyak kelebihan AI, tetapi ada juga tantangan dan kelemahan AI dalam rekrutmen. Di sini saya menemukan ada beberapa tantangan dan kelemahan AI dalam rekrutmen. Yang pertama, yaitu ada AI itu bisa saja tidak adil. Karena apa? Kalau data latihannya tidak beragam, AI bisa membuat keputusan yang bias. Bias itu tidak adil. Yang kedua yaitu kurangnya sentuhan manusia. Nah, kurangnya sentuhan manusia di sini maksudnya semua itu dilakukan oleh mesin, sehingga terasa dingin dan kurang personal. Yang ketiga ada kandidat merasa asing. Tidak semua pelamar nyaman berbicara dengan chatbot atau sistem otomatis. Tidak cocok untuk semua pekerjaan. Ada beberapa posisi masih butuh penilaian langsung dari manusia. Jadi manusia secanggih-canggihnya AI itu masih bisa butuh motivasi langsung dari sesama manusia. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir ada privacy dan keamanan data. Pengumpulan dan analisis data kandidat harus dijalankan dengan etika dan perlindungan privasi. Maksudnya apa? Data pelamar yang dikumpulkan harus dijaga agar tidak disalahgunakan. Terkadang AI itu eh, teknologinya tuh kadang sangat ceroboh gitu. Jadi data-datanya itu bisa di eh, bisa diambil sama orang lain gitu. Yang selanjutnya ada materi apa yang perlu disiapkan oleh job seeker di era digital ini, di era AI ini. Yang pertama, job seeker itu sebelumnya job seeker itu kata lainnya yaitu pencari kerja. Yang pertama, mengoptimalkan CV atau kurikulum vitae, menggunakan format yang sederhana dan kata kunci yang relevan agar lolos screening oleh ATS atau Applicant Tracking System. Nah, di sini CV yang dibuat itu harus rapi dan sesuai dengan sistem, menggunakan format dan kata kunci yang bisa dibaca oleh sistem AI. Jadi, CV kita itu harus jelas, karena di sini semuanya akan dideteksi oleh AI. Jadi kalimat-kalimat CV itu harus jelas. Yang kedua ada membangun personal branding digital, aktif di platform profesional seperti LinkedIn, serta tampilkan portofolio digital yang menarik. Nah, di sini maksudnya membangun profil online seperti aktif di platform seperti LinkedIn tadi yang sudah saya jelaskan agar mudah ditemukan oleh perusahaan. Seperti itu. Selanjutnya ada latihan interview virtual. Biasakan berbicara di depan kamera dan memahami pola pertanyaan dari AI. Latihan wawancara virtual itu biasanya berbicara di depan kamera dan menjawab pertanyaan dengan percaya diri, tidak gugup. Dan sebelumnya kita harus sudah sering-sering latihan gitu supaya nggak memakan waktu yang lama untuk berpikir mau ngomong apa nanti selanjutnya seperti itu. Yang terakhir ada pelajari tren AI recruitment. Di sini memahami bagaimana perusahaan menilai kandidat melalui sistem digital agar lebih siap. Nah, belajar tentang AI, kita harus mempelajari tentang AI, eh, memahami memahami teknologi ini agar bisa mengikuti proses seleksi dengan sangat baik. Selanjutnya,
Apa sih yang perlu disiapkan oleh entrepreneur atau tim HR? Nah, di sini ada beberapa nih. Dari yang saya dapat, ada beberapa persiapan yang harus disiapkan oleh entrepreneur atau tim HR. Yang pertama ada pilih sistem AI yang tepat. Maksudnya yaitu seperti menggunakan tools yang sesuai kebutuhan bisnis dan budget perusahaan. Nah, di sini pilih alat AI yang tepat itu maksudnya adalah menggunakan sistem yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang tuh ada AI yang nggak bisa ngedeteksi CV lamaran rekrutmen, CV lamaran pekerja itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus menyiapkan AI yang tepat untuk perusahaannya. Selanjutnya ada evaluasi etika penggunaan AI. Pastikan sistem tidak diskriminatif dan transparan dalam mengambil keputusan. Nah, di sini pastikan AI itu tidak diskriminatif. Data yang dipakai harus seimbang dan adil. Selanjutnya ada kombinasi teknologi dan manusia. AI sebaiknya menjadi alat bantu, bukan pengganti penuh dari peran HR. Nah, tetapi libatkan manusia. Di sini maksudnya AI itu digunakan untuk membantu, tapi keputusan akhir sebaiknya tetap ada di tangan manusia. Secanggih-canggih AI, kita tidak bisa sepenuhnya sepenuhnya menyuruh AI untuk mengambil alih pekerjaan kita. Sebaiknya harus ada campur tangan manusia seperti itu. Yang terakhir ada pelatihan internal, yaitu latih tim HR agar mampu mengoperasikan dan memahami analisis dari sistem AI yang baik. Agar mereka bisa memahami dan mengelola teknologi AI dengan baik. Jadi, tim HR itu dilatih melakukan pelatihan agar bisa mengoperasikan dan memahami analisis-analisis dari sistem AI yang ada yang digunakan oleh perusahaan itu supaya pekerjaan mereka ke depannya itu bisa menjadi lebih baik. Nah, di sini yang terakhir dari presentasi saya yaitu kesimpulan dari presentasi AI dalam rekrutmen karyawan ini yaitu penerapan artificial intelligence atau AI dalam proses rekrutmen karyawan merupakan inovasi penting dalam praktik manajemen sumber daya manusia. Di era yang sangat digital ini, AI mampu meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan objektivitas dalam menyeleksi kandidat, mulai dari penyaringan, hingga wawancara. Teknologi ini juga membantu perusahaan menghemat waktu dan biaya, serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelamar. Namun, penggunaan AI juga memiliki tantangan dan kelemahan, seperti potensi bias algoritma, kurangnya sentuhan manusiawi, dan isu etika serta privasi data. Oleh karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti penuh peran manusia dalam HR. Baik job seeker maupun entrepreneur perlu memahami perkembangan ini. Job seeker harus menyesuaikan diri dengan sistem rekrutmen berbasis AI, sedangkan HR dan pengusaha perlu bijak dalam memilih dan mengelola teknologi agar tetap adil, inklusif, dan efektif. Mungkin sekian presentasi tugas UAS saya sendiri, Kalista Zafira. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.